Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dengan NIM 230109005. Saya dari program studi Tardis Matematika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Relasi Rekursif Linear pada mata kuliah Matematika Diskrit. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester yang diampu oleh Ibu Irmayanti, SPD, MPD. Pada materi ini, saya akan membahas beberapa bagian, yaitu pengertian relasi rekursif linear, jenis relasi rekursif linear, order relasi rekursif linear, cara menyelesaikan, contoh soal dan pembahasan, serta latihan soal dan kesimpulan. Sebelum melangkah ke pembahasan mengenai relasi rekursif linear, kita perlu ketahui bahwa relasi rekursif linear adalah salah satu konsep dalam matematika diskrit yang digunakan untuk menentukan suatu suku dalam barisan berdasarkan suku sebelumnya, di mana konsep ini penting karena membantu kita dalam memahami pola bilangan serta menyelesaikan masalah secara bertahap dan sistematis. Yang pertama itu terkait pengertian relasi rekursif linear. Relasi rekursif linear adalah aturan yang menyatakan suatu suku barisan berdasarkan satu atau beberapa suku sebelumnya dengan operasi linear. Artinya, untuk mencari suatu nilai, kita harus mengetahui nilai sebelumnya terlebih dahulu. Bentuk umum dari relasi rekursif linear yaitu A sub n sama dengan C1 dikali A sub n min 1, kemudian ditambah C2 kali A sub n min 2, dan seterusnya sampai CK dikali A sub n min K, kemudian ditambah F dari N. Yang kedua itu terkait jenis relasi rekursif linear. Relasi rekursif linear dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa karakteristik utamanya, yaitu yang pertama berdasarkan homogenitas, yaitu relasi rekursif linear homogen, di mana Fn sama dengan 0. Dan untuk relasi rekursif linear non-homogen, yaitu Fn tidak sama dengan 0. Yang kedua itu berdasarkan order, yaitu order 1, 2, 3, dan order seterusnya. Yang ketiga berdasarkan koefisien konstan, dan koefisien variabel. Dan yang terakhir berdasarkan bentuk Fn, yaitu Fn sama dengan 0 atau homogen, dan Fn tidak sama dengan 0 atau biasa disebut non-homogen. Yang ketiga yaitu order relasi rekursif linear. Order relasi rekursif linear adalah banyaknya suku sebelumnya yang digunakan untuk menentukan suku berikutnya. Adapun untuk bentuk umumnya yaitu A sub n sama dengan C1 dikali A sub n min 1 ditambah C2 dikali A sub n min 2 dan seterusnya sampai C dikali K A sub n min K ditambah F dari N, di mana relasi di atas disebut berorder K karena melibatkan K sebelumnya, yaitu A sub n min 1 dan A sub n min 2 dan seterusnya sampai A sub n min K. Adapun contohnya yaitu yang pertama A sub n sama dengan 4 dikali A sub n min 1 ditambah 2. Artinya melibatkan satu suku sebelumnya yaitu A sub n min 1. Artinya ini berorder 1 karena hanya melibatkan satu suku sebelumnya yaitu A sub n min 1. Yang kedua yaitu A sub n sama dengan 3 dikali A sub n min 1 dikurang 5 dikali A sub n min 2 ditambah 7. Ini melibatkan dua suku sebelumnya di mana sukunya yaitu A sub n min 1 dan A sub n dikurang min 2. Ini artinya berada pada order 2 karena melibatkan dua suku sebelumnya. Dan yang terakhir itu A sub n sama dengan A sub n min 1 ditambah 2 dikali A sub n min 2 dikurang A sub n min 3 ditambah N. Ini artinya melibatkan tiga suku sebelumnya. Sukunya yaitu A sub n min 1 dan A sub n min 2 dan yang terakhir itu A sub n kurang 3, A sub n min 3. Jadi artinya berorder 3 karena melibatkan tiga suku sebelumnya. Yang keempat itu cara menyelesaikan relasi rekursif linear. Secara umum, langkah-langkah untuk menyelesaikan relasi rekursif linear yaitu yang pertama, kita harus menentukan order relasi. Tentukan order relasi dengan melihat banyaknya suku sebelumnya yang terlibat. Yang kedua, identifikasi jenis relasi, di mana kita harus menentukan apakah relasi ini bersifat homogen atau non-homogen. Yang ketiga, cari penyelesaian relasi homogen. Selesaikan relasi homogen yang bersesuaian dengan relasi yang diberikan.
Yang keempat, kita harus menentukan penyelesaian khusus atau jika non-homogen, di mana tentukan penyelesaian khusus sesuai dengan bentuk Fn pada relasi non-homogen. Yang kelima, tentukan penyelesaian umum, di mana jumlahkan penyelesaian homogen dan penyelesaian khusus untuk mendapatkan penyelesaian umum. Yang terakhir, gunakan kondisi awal, di mana suku-suku awal yang telah diketahui dan untuk menentukan konstanta yang belum diketahui. Yang kelima, contoh soal dan pembahasan. Di sini ada beberapa contoh soal beserta pembahasan penyelesaian terkait relasi rekursif linear. Contoh yang pertama, yaitu diketahui relasi rekursif linear A sub n sama dengan 2 dikali A sub n min 1 ditambah 3 dengan A sub 0-nya itu sama dengan 1. Di sini kita diminta untuk menentukan A sub 1, A sub 2, A sub 3, dan A sub 4. Adapun untuk pembahasannya atau penyelesaiannya, yaitu yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu A sub 1-nya, yaitu 2 dikali A sub 0 ditambah 3 sama dengan, di sini kita sudah ketahui A sub 0-nya itu sama dengan 1. Jadi kita langsung masukkan saja menjadi 2 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 5, yaitu 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya yaitu A sub 2 sama dengan 2 dikali A sub 1 ditambah 3 sama dengan, di sini kita sudah mengetahui nilai dari A sub 1 yaitu 5. Jadi langsung saja kita masukkan 2 dikali 5 ditambah 3 sama dengan 13. Selanjutnya A sub 3 sama dengan 2 dikali A sub 2 ditambah 3 sama dengan 2 dikali 13 ditambah 3 sama dengan 29. Dan seterusnya sehingga kita mendapatkan nilai akhir dari A sub 4 yaitu sama dengan 61. Untuk pembahasan latihan soal, kita misalkan contoh soal yang pertama itu diketahui A sub n sama dengan 3 dikali A sub n min 1 dikurang 2. Untuk A sub 0 sama dengan 2. Jadi di sini kita sudah ketahui bahwa A sub 0 itu sama dengan 2. Jadi kita langsung masukkan saja nilai A sub 0 ke A sub 1, yaitu A sub 1 sama dengan 3 dikali 2, karena A sub 0 sudah diketahui, jadi langsung kita masukkan 3 dikali 2 dikurang 2 sama dengan 4. Selanjutnya, mencari A sub 2. Karena sudah diketahui nilai A sub 1 itu sama dengan 4, langsung saja kita masukkan 3 dikali 4 dikurang 2 sama dengan 10. Jadi nilai dari A sub 2 itu sama dengan 10. Jadi konsep penting yang harus kita pahami itu, yang pertama, kita harus gunakan nilai awal yang sudah ditentukan. Yang kedua itu hitung bertahap. Dan yang terakhir itu kita harus perhatikan operasi apakah positif atau negatif. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai relasi rekursif linear. Ada beberapa poin kesimpulan, yaitu yang perlu kita ketahui bahwa relasi rekursif linear merupakan konsep penting dalam menentukan suku barisan berdasarkan suku-suku sebelumnya dengan operasi linear. Poin pertama itu menentukan suku berikutnya, yang kedua order relasi menentukan banyaknya suku sebelumnya, yang ketiga jenis relasi yaitu di mana relasi dapat bersifat homogen atau tanpa suku tambahan dan non-homogen dengan suku tambahan. Yang keempat itu penyelesaian dilakukan secara bertahap, dan yang terakhir itu penerapannya itu luas seperti bidang matematika diskrit, algoritma, ekonomi, dan ilmu komputer. Dan perlu kita pahami bahwa relasi rekursif linear membantu kita berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan barisan bilangan. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat dalam pembelajaran matematika. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.